Halo Bu Diva dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dan membahas mengenai contoh menulis pesan rutin dan positif. Sebelum itu, perkenankan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada Andreas Krishna dengan NIM 1922141184. Yang kedua ada Delpin Ripka dengan NIM 1922141195. Yang ketiga ada Trigus Kennedy dengan NIM 1922141196. Yang keempat ada Cahyo Budi dengan NIM 1922142202. Dan yang terakhir ada Teresia Sri dengan NIM 1922142215. Pertama, kita masuk ke pesan rutin internal. Yang pertama, pesan rutin internal itu adalah penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, penting, dan segera. Yang pertama, pesan rutin sangat beragam jenisnya seperti memo, rapat rekomendasi naik jabatan, rapat launching produk baru, dan rapat surat lamaran pekerjaan, dan lain sebagainya. Pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Dan pesan rutin sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung. Di slide yang kedua, seperti kita bisa lihat, ini adalah memo yang ditulis oleh PT Karya Anak Bangsa Jalan Raya Soekarno-Hatta nomor 179 Kendal 51356. Nah, memo ini berisikan sehubungan dengan berakhirnya September, dimohon kepada Kepala Bidang Personalia untuk segera melakukan evaluasi kinerja karyawan. Nah, memo sendiri adalah sebuah surat atau catatan yang dibuat sangat singkat, padat, dan jelas, dan dengan maksud tujuan tertentu kepada penerima dengan tanpa adanya basa-basi. Selanjutnya di slide ketiga ada surat keputusan. Surat keputusan yang saya tampilkan di sini merupakan contoh dari kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan di sini berfungsi untuk melaksanakan tugas dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, diberikan penghargaan atas potensi kerja dan pengabdian kerjanya. Oleh karena itu di sini ditulis setelah melakukan beberapa evaluasi terhadap kinerja karyawan, pada tanggal 1 April 2017, PT ABC dengan ini memutuskan dengan NIK A001 nama Silva yang sebelumnya menjadi supervisor produksi dengan ketentuan sebagai berikut. Surat keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 April 2017 dengan gaji sebesar Rp6.500.000. Dengan surat keputusan ini dibuat agar kemudian hari tidak ditemukan kesalahan ya dengan pembuatan surat keputusan ini, maka melakukan penyesuaian ulang bagaimana mestinya. Nah, dibuat di Tangerang tanggal 29 Maret 2017. Untuk slide keempat, ini ada pesan rutin internal yang berisi contoh dari toko mekanik Jalan Melati nomor 88 Bandar Lampung 1 April 2018, yaitu tentang pemesanan alat perlengkapan belajar. Nah, perlengkapan belajar yang terhormat kepada perusahaan bisnis yaitu PT Doni Pertiwi Jalan Melati nomor 88 Bandar Lampung. Nah, dengan ini jelas tanpa adanya basa-basi, langsung menyebutkan di list di situ ada meja belajar 3 buah dan lampu belajar 10 buah. Nah, terus di bawahnya ada tulisan keseluruhan barang yang kami pesan harap diterima selambat-lambatnya tanggal 28 April. Berarti di sini berisi keterangan ya mengenai hal itu. Terima kasih atas perhatian kerjasamanya, baik ucapan terima kasih. Hormat kami Anton Jaya selaku pemesan dari toko Aki kepada manajer PT Don Pertiwi. Seperti itu. Slide kelima merupakan contoh pesan rutin internal lainnya, yaitu rapat launching produk baru.
Pesan rutin yang dimaksudkan di sini yaitu perusahaan secara terus-menerus memberikan pesan kepada perusahaannya terhadap produk baru yang akan dikeluarkan. Jadi di sini berisikan tentang siapa penanggung jawab baik itu di manajer pemasaran, manajer keuangan, direktur, manajer produksi dan sekretaris mengenai produksi yang dibentukkan untuk sabun kecantikan, yang itu sabunnya itu yang memiliki komposisi-komposisi yang sudah dicantumkan di slide kelima. Semoga slide ini bisa memberikan gambaran mengenai pesan rutin internal. Kita masuk ke pesan rutin eksternal. Pesan rutin eksternal atau pesan informasi ke pihak eksternal itu contohnya dapat berupa surat pesanan atau pesanan, klaim, permohonan kredit, dan undangan. Nah, misalnya kita pesan barang atau produk, ya berarti kan kita otomatis pesan ke pihak eksternal. Kita klaim barang pun atau asuransi itu juga ke pihak eksternal. Nah, apabila pesan rutin eksternal ini dilakukan sebagai tanggapan atau suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan dibaca atau dilihat. Misalnya nih kita baca iklan, terus kita tertarik dan kita mau pesan barang sebagai perusahaan A nih kita, maka kita perlu mencantumkan informasi di mana dan kapan iklan itu dibaca atau dilihat sebagai dasar. Misalnya kita mau pesan ke perusahaan B, jadi kita harus cantumkan informasi iklan seperti apa aja isi spesifikasinya, di mana kita lihat iklan perusahaan B tersebut, di mana kita baca. Jadi jelas informasi yang kita mau dan perusahaan yang kita tuju dan apa sih yang akan kita pesan. Nah, berikutnya adalah salah satu contoh pesan rutin eksternal, yaitu surat pesanan. Kita bisa lihat di BPT, di mana surat pesanan ini adalah surat yang isinya untuk memesan barang atau meminta jasa tertentu, di mana informasi barang dan jasa yang akan dipesan itu kita peroleh atau kita dapat dari surat penawaran dari perusahaan lain, atau mungkin dari iklan, atau mungkin dari tim marketing dari perusahaan lain. Lalu dalam surat penawaran itu kita harus menjelaskan dengan singkat dan sopan mengenai nama, jenis, tipe, dan ciri barang yang dipesan, jumlah atau banyaknya barang yang akan kita pesan. Jangan sampai misalnya kita memesan barang A nih, tapi barang A ini kita hanya tuliskan saja kita pesan barang A, tapi kita tidak tuliskan berapa banyak sih, dan informasinya menjadi blunder untuk kita pesan ke sana. Lalu kita juga menuliskan juga cara pembayarannya, kita mau bayar pakai apa, cara pengirimannya kita mau request kirim pakai apa, waktu pengirimannya, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat nih contoh surat pesanan kedua, itu dia dapat informasinya dari tim marketing atau petugas pemasaran dari perusahaan lain. Nah, di contoh surat pesanan ini juga dijelaskan secara detail mereka pesan cat berapa kilo dan warna apa saja. Terus mereka juga mencantumkan mereka mau bayar pakai apa. Jadi jelas informasi pesanan yang akan dipesan oleh perusahaan. Ini juga ada salah satu contoh surat permintaan penawaran, di mana perusahaan ini membaca iklan di harian Kompas pada tanggal 13 Mei 2013. Jadi secara rinci dia lihat, dia dapat informasinya dari mana, dari iklan mana, tanggal berapa, dan itu dijadikan sebagai dasar mereka untuk membuat surat tersebut, sehingga mereka bisa menunjukkan surat pesanan atau permintaan mereka ke perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh kedua, misalnya surat klaim atau pengaduan. Surat klaim ini adalah surat pernyataan ketidakpuasan atau kekecewaan kita yang dikirimkan oleh perusahaan kita yang lagi membeli barang kepada penjual barang atau perusahaan penjual barang atau penyedia barang atau jasa tersebut. Nah, misalnya nih surat klaim itu bisa aja kayak pengembalian barang rusak, penggantian produk, perbaikan dalam masa garansi, dan lain-lain. Nah, di sini ada contohnya. Dengan hormat, barang kiriman dari saudara berupa 10 buah mesin cuci merek Panasonic telah kami terima. Atas pelayanan saudara kami sampaikan terima kasih. Tapi pada waktu akan digunakan, kami sedikit kecewa karena ternyata ada 4 buah mesin cuci yang tidak bisa dinyalakan atau tidak berfungsi. Sesuai dengan perjanjian saudara yang akan memberikan garansi 1 tahun, dan apabila terdapat kerusakan akan memberikan pelayanan untuk memperbaiki barang tersebut. Atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih. Nah, mereka dalam surat pengaduan ini mereka menjelaskan secara detail problemnya apa. Problemnya di sini tidak bisa menyala atau tidak bisa berfungsi. Nah, untuk itu mereka juga ingin
mencantumkan tindakan klaim yang diinginkan, yaitu adanya garansi 1 tahun kalau misalnya terdapat kerusakan dalam produk atau barang yang mereka pesan. Jadi salah satu contoh surat klaim tersebut adalah misalnya pengaduan kerusakan barang. Baik, selanjutnya adalah contoh dari pesan positif. Seperti yang kita ketahui, pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak-pihak lain. Dan di pesan positif itu terdiri atas 2, yaitu good news dan goodwill. Ini adalah contoh dari good news, di mana surat ini memberitahukan bahwa salah satu dari pelanggan itu berhasil mendapatkan sebuah sepeda motor, dan ini salah satu dapat dikatakan sebagai surat ucapan selamat, begitu. Dan selanjutnya adalah goodwill. Nah, di sini goodwill itu adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah penyampaian pesan secara singkat, secara bersahabat, atau catatan singkat yang tidak diharapkan. Begitu, ini adalah salah satu bentuk ucapan sahabat begitu, karena dalam bentuk bela sungkawa seperti yang kita lihat di sini, begitu. Dan mungkin selanjutnya contoh-contoh mengenai good news dan goodwill akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya aku mau kasih contoh tentang good news. Nah, di sini aku mau ulangi lagi ya, sebenarnya good news itu adalah kabar baik. Kabar baik dari perusahaan yang ditujukan kepada para pelanggan, para customer, para masyarakat, atau para investor atau pemegang saham dari perusahaan. Nah, apa sih tujuan dari good news? Adalah supaya perusahaannya itu tuh punya citra yang baik kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya dampak baik juga pada perusahaan. Nah, ini adalah contoh dari perusahaan ya, ini perusahaan Pertamina. Ini adalah contoh perusahaan itu mau ngabarin bahwa dia itu ada perubahan dari eksekutifnya, yaitu adalah penggantian dari komisaris utama Pertamina yang digantikan oleh Pak Ahok. Nah, sekarang kenapa Pertamina itu juga perlu memberikan update tentang perusahaannya, karena kita tahu sendiri bahwa Pak Ahok ini kan juga dari track recordnya dulu ya, waktu semasa menjadi gubernur, waktu semasa jadi DPR dan sebagainya, itu akan memberikan efek juga terasa lagi ke masyarakat bahwa penggantian eksekutif ini juga akan memberikan hal yang baik juga pada perusahaan untuk memberantas mafia-mafia migas dan lain sebagainya. Intinya masyarakat Indonesia pasti juga akan memiliki citra yang baik lagi, pandangan yang baik lagi, dan kepercayaan lagi terhadap Pertamina yang selama ini ceritanya itu kan agak buruk ya. Tuh. Terus, nah ini ada contoh lagi. Ini ada Gojek sama Tokopedia itu merger. Nah, tujuannya apa sih? Sebenarnya kan juga nggak terlalu impact banget ya sama kita, cuman kita sebagai pengguna Gojek sama Tokopedia kan juga agak merasa senang juga, itu senang, bangga juga, ternyata perusahaan startup kebanggaan kita ini jadi satu, dan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi pada masyarakat, dan juga memberikan kebanggaan juga bagi kita, masyarakatnya dan penggunanya. Lalu ini ada contoh lagi tentang Apple. Baik, selanjutnya pesan goodwill. Pertama, pesan goodwill sendiri seperti yang sudah dijelaskan kelompok presenter, bahwa pesan goodwill ini untuk menjaga hubungan bisnis. Nah, sebagai pelaku bisnis, perlu adanya hubungan baik dengan berbagai pihak, seperti pelanggan, pemasok, dan lain-lain. Di sini itu lebih ke penyampaian pesan yang singkat, yang tidak diharapkan, tetapi secara tidak langsung berkaitan dengan tujuan bisnis, kayak misalnya ucapan selamat Idul Adha, selamat Hari Natal, kayak gitu, hal-hal sepele tapi jadi akhirnya membangun komunikasi dan membangun hubungan baik antar
pelaku bisnis maupun partnernya gitu. Contoh kecilnya kayak ucapan terima kasih, terus ucapan bela sungkawa, terus ucapan selamat atas buka toko baru atau segala macam. Terus juga ada pesan promosi jabatan, terus surat rekomendasi, terus juga ada tanda penghargaan. Nah, di sini ada contoh ucapan selamat secara formal dari Abadi Karya kepada Ibu Pratiwi Sumaga selaku Direktur Utama PT Cahaya Putri. Nah, di sini Abadi Karya mengucapkan selamat atas pembukaan kantor dan ruang pamer baru PT Cahaya Putri di Pusat Pembelanjaan Blok E Plaza. Nah, di sini sudah terlihat kalau suratnya itu singkat dan jelas, kayak dari mana dikirimnya, dari siapa, kepada siapa, dan mengenai apa surat ini ditujukan gitu. Tadi kita udah lihat contoh ucapan selamat secara formal. Nah, sekarang kita lihat contoh ucapan selamat atas pembukaan suatu toko atau tempat makan, kafe, dan lain-lain secara informal. Maksudnya tidak dalam bentuk surat gitu. Di sini bisa kita lihat karangan bunga yang mengatasnamakan selamat dan sukses atas pembukaan kafe dan resto gitu. Terus juga ada parcel, dan juga sekarang kan udah zamannya media sosial ya. Banyak yang selebgram juga saling mengirimkan ucapan selamat dalam bentuk mention ataupun postingan di Instagram atau Twitter, atau ada juga yang dari TikTok yang sekarang lagi viral gitu. Nah, bisa juga dalam pernyataan goodwill ada goodwill singkat seperti ucapan terima kasih. Nah, di sini contoh ucapan terima kasih singkat. Isinya, terima kasih karena mengirimkan suku cadang AC via kiriman semalam. Anda telah membantu kami untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang sangat membutuhkan AC. Nah, di sini mungkin ucapan terima kasih dari sebuah toko elektronik atau toko AC kepada pemasoknya gitu. Kemarin mereka kehabisan stok, lalu akhirnya dikirimkan oleh pemasok. Nah, di sini akhirnya kan ada komunikasi antar pemasok dan tokonya. Di sini bisa membangun hubungan baik dan erat antar pemasok dan toko tersebut gitu. Selanjutnya, pesan rutin. Pesan rutin di sini adalah pesan yang rutin terjadi dalam suatu perusahaan yang perlu dilakukan atau dijawab secepatnya. Di sini contoh pesannya itu surat dari Joanna Lamora kepada Justin Bieber selaku ketua program studi sistem informasi. Nah, di sini Joanna Lamora itu meminta surat rekomendasi kepada Profesor Justin Bieber ini untuk di PTX gitu. Karena PTX sendiri itu meminta surat rekomendasi dari dosen sewaktu kuliah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa surat ini tuh singkat dan jelas. Kepada siapa, oleh siapa, dan untuk apa surat ini ditujukan gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat dan terima kasih.